sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Ustaz, terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan hadir di siang hari ini berbagi praktik baik disiplin positif dalam segitiga retribusi. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita awali ini dengan membaca Al-Qur'an, surat Al-Fatihah dan surat Al-Hasr. Surat Al-Insyirah. Oke. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga bacaan Al-Qur'an kita dapat memberikan syafaat kelak kita di yaumul akhir. Baik, Ustaz, sebelum kita mulai praktik baik ini, lebih baiknya kita akan melaksanakan pretest dulu, ya. Saya sudah share link GF pretest. Monggo bisa dikerjakan 5 menit. Pretestnya di WA, ya. Mohon bantuan Ustaz-Ustazah untuk mengirimkan link pretestnya. Baik, kita langsung ke materi saja, ya. Jadi sebelum kita mulai, monggo Ustaz-Ustazah punya bersimak dulu, kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak, berdamai dan untuk hadir di sini supaya kita bisa belajar untuk menemani anak-anak kita nanti dengan lebih baik lagi. Mari kita mulai. Sekarang pasti Ustaz-Ustazah semua sudah tahu dan sudah paham apa itu disiplin. Disiplin. Boleh mungkin Ustaz-Ustazah yang mau menyampaikan pendapatnya. Monggo, apa itu disiplin? Monggo, Ustaz Nisa boleh angkat tangan dulu? Ya. Tertib pada aturan, ya. Disiplin tertib pada aturan, luar biasa. Terus selanjutnya mungkin seperti Ustazul, apa itu disiplin? Sesuai aturan, tertib pada aturan, sesuai aturan. Ustazah yang lain atau Ustaz, monggo. Disiplin ya, tepat waktu, tepat guna, tepat semuanya. Insya Allah semuanya benar. Disiplin. Disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina. Disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates
dan kreatif. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang diraih. Biasanya teman-teman kita atau murid-murid kita itu disiplin. Disiplin kira-kira kenapa ya teman-teman kita itu? Mereka disiplin itu entah atau karena dorongan dalam diri mereka sendiri atau mereka takut dengan hukuman. Kira-kira murid kita itu tergolong yang mana ya? Nah, bisa jadi ada yang memang aku mau disiplin karena memang aku gak mau terlambat, atau sebagian besar ada yang aku mau disiplin karena aku takut disanksi atau takut dengan hukumannya. Itu ada hubungannya dengan teori motivasi manusia atau teori perilaku manusia. Teori perilaku manusia itu ada motivasi eksternal, motivasi internal, dan menghindari hukuman. Mohon maaf, untuk slide yang pertama ini adalah menghindari hukuman. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi menghindari hukuman. Jadi cenderung anak-anak ini mencari aman. Aku nggak mau terlambat biar aku nggak dicatat sama kakak kelas. Yang kedua adalah motivasi eksternal. Berarti motivasi itu berasal dari luar murid-murid kita untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi ini juga paling sering dimiliki oleh anak-anak kita. Yang terakhir adalah untuk menghargai diri saya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang terakhir ini adalah motivasi internal. Jadi teman-teman ini memang pada dasarnya dia itu suka dengan disiplin. Dia itu aku memang begini, aku harus menghargai diriku, menghargai orang tua dan teman-temanku. Itu motivasi internal. Lanjut. Nah, Ustaz-Ustazah pasti tahu dong siapa ini. Siapa lagi Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara ini, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini mulai digunakan atau diterapkan termasuk dalam kurikulum Merdeka. Ini merupakan gagasan dari Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, Merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi siswa kita atau diri kita yang merdeka itu tidak hanya kita yang terlepas dari perintah, tapi kita juga bisa memerintah diri sendiri. Dalam hal ini kita sebagai guru juga harus bisa memerdekakan murid-murid kita. Jadi mereka itu bukan hanya belajar, tapi mereka itu juga bisa memerdekakan dirinya sendiri. Artinya mereka juga bisa membuat aturan sendiri, bisa memilih aturan mana yang akan mereka gunakan. Selanjutnya, ini adalah salah satu tindakan guru. Beberapa tindakan guru atau bahkan mungkin kita sendiri pernah melakukannya. Mungkin kita evaluasi yang pertama, tindakan guru yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, Ustaz-Ustazah pernah bukan melakukan ini? Mencatat 100 kali. Nah, menulis istighfar itu termasuk salah satunya. Kira-kira tindakan nomor 1 ini bukan atau sebuah konsekuensi? Lanjut, nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat datang sekolah. Ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, membersihkan tumpangan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keempat, murid disuruh untuk tidak bersepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu ke sekolah. Itu
Ini hukuman apa konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak bersepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu ke sekolah. Jadi anak ini itu tidak pakai sepatu ke sekolah. Akhirnya sama gurunya tidak boleh memakai sepatu seharian penuh dari pagi sampai pulang. Konsekuensi. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Yang terakhir, mengganti kertas tugas rumah yang sudah dicoret-coret. Nah, ini biasanya teman-teman sering melakukan yang kelima ini. Konsekuensi. Baik, kita lihat jawabannya. Manakah yang tidak sama menurut Ustaz-Ustazah? Ada yang tidak sama? Sepatu tadi guys, disuruh untuk tidak bersepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu ke sekolah. Bisa jadi ini sebuah hukuman. Ketika sebuah hukuman berarti itu tidak terjadi langsung saat itu, belum ada kesepakatan. Kira-kira dari 5 soal ini, Ustaz-Ustazah yang nggak sama tadi selain nomor 4 ada lagi? Selain nomor 4? Ada ya? Untuk lebih jelasnya kita lihat pada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini adalah hukuman dan sebelahnya adalah konsekuensi. Yang pertama, dalam hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Ini bedanya teman pusat. Biasanya teman-teman itu kalau dihukum itu terus dia sedih. Dia sedih, ada yang malu, ada yang marah. Jadi itu menyakitkan. Tetapi jika konsekuensi itu harus terjadi. Karena konsekuensi itu adalah jika sudah ada kesepakatan dulu. Konsekuensi itu terjadi karena sudah ada kesepakatan dulu. Karena sudah disepakati ketika dia melanggar, berarti dia harus melakukan apa yang terjadi. Nomor 2, membuat anak sakit fisik, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Nah, ini yang paling menonjol perbedaan yang Ustaz. Hukuman itu biasanya membuat anak sakit fisik maupun hati. Sedangkan konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam waktu yang sebentar. Misalkan tadi mengelap tumpahan, nah ini loh, mengelap membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Nah itu kan dia akan malu, tapi jika sudah selesai maka akan sudah dilaksanakan. Beda dengan misalkan ketika dia tidak lengkap atau misalkan dia tidak ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa memakai sepatu, kemudian atau entah kesiangan, terus dia nggak boleh pakai sepatu seharian, pasti dia akan malu karena beda dengan teman-teman yang lain. Lanjut, anak akan membenci disiplin. Aku nggak mau disiplin gara-gara aku terlambat, akhirnya aku disuruh membawa bunga. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kalau mereka sudah sepakat, mereka akan lebih menghargai. Oh iya, ketika aku nggak tertib masuk sekolah, masuk kelas, berarti aku akan begini. Yang keempat, hukuman itu sifatnya adalah paksaan, dipaksa, harus mau. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Biasanya kalau sudah dihukum itu terus malu, akhirnya dia terus minder mengurung diri, menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri sendiri. Yang keenam, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, ini biasanya teman-teman yang paling sering menyembunyikan kesalahan. Biasanya ketika dia tahu dia akan dihukum, maka dia akan sembunyi atau kadang dia juga bisa berbohong. Konsekuensinya anak belajar mematuhi peraturan. Sedangkan yang terakhir, marah, rasa bersalah dan dipermalukan, tidak dihargai. Nah, ini naudzubillah, jangan sampai kita menghukum, kita tidak menyadari. Biasanya kadang-kadang sebagai guru itu kita tidak menyadari kalau kita itu membuat anak-anak kita malu, rasa bersalah.
Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Lanjutnya, nah, setelah hukuman dan konsekuensi, selanjutnya kita akan belajar restitusi. Kalau sudah pernah mendengar restitusi itu apa? Belum. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah pengertian dari restitusi. Nah, sedangkan sekarang lagi teman-teman, saudara, bedanya itu jadi ada 3. Ada perlakuan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, biasanya ketika anak itu dihukum, maka ini biasanya perilakunya bisa berakibat negatif. Kalau konsekuensi itu berarti netral. Kalau kamu menyobek kertas temanmu, berarti kamu harus menggantinya. Kalau restitusi itu membawa anak bisa menghargai dirinya sendiri, membawa anak untuk bersikap lebih baik lagi. Nah, ini guys, saudara, nanti bisa dilihat perbedaannya. Yang pertama, sesuatu yang harus menyakitkan atau yang harus terjadi. Sedangkan untuk konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi adalah merupakan pilihan. Jadi restitusi itu adalah sebuah pilihan. Kalau hukuman tadi membuat murid tidak nyaman, dan konsekuensi juga tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang pendek, sedangkan restitusi adalah menguatkan untuk murid. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan dan kita melakukan proses restitusi, biasanya anak itu bisa menemukan kembali menghargai dirinya sendiri. Terus yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan keadilan. Ketika kita ada yang bertengkar, kan kita berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, kalau murid akan tersakiti, anak dibuat tidak nyaman, murid mendapatkan penguatan. Yang kelima, perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang keenam, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Nah, ini yang paling sering. Biasanya murid-murid kita itu bisa membaca karakter kita. Sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Nah, ini yang paling sering kita temui. Yang konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian juga restitusi, murid akan belajar fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang panjang. Dan selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Yang terakhir adalah peraturan adalah kamu harus. Nah, ini kan biasanya kita paling sering begini, peraturan itu adalah kamu harus begini, kamu nggak boleh terlambat, kamu harus membawa ini, kamu nggak boleh membawa buku ini, misalkan kamu nggak boleh ketinggalan bukunya saat pelajaran ini. Kalau konsekuensi adalah mampukah kamu melakukannya, sedangkan restitusi adalah apa kamu bisa melakukan, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk yang terakhir, murid membenci peraturan, sedangkan konsekuensi murid menghormati peraturan, dan restitusi adalah murid menghormati orang lain. Tujuan kita itu adalah murid itu bisa menghargai orang lain, menghargai dirinya, menghargai temannya, dan menghargai gurunya. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi
ciri-ciri restitusi itu kita bisa membuat murid itu belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita tawaran dulu, bukan kita harus paksa kamu harus ini. Yang keempat, restitusi menuntut anak untuk melihatnya dalam hidup. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah, ini teman-teman, satu-satu tadi. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Nah, kita sebelum menyelesaikan masalah murid kita itu apa? Cari dulu kebutuhan dasar yang mereka munculkan, yang mereka inginkan itu apa? Kebutuhan dasar itu ada 5, ya. Kebutuhan kasih sayang, kebebasan, rasa diterima, kekuasaan, dan kesenangan. Mereka, murid-murid kita melakukan sesuatu itu ingin menunjukkan kebutuhan yang mana. Karena pastinya kita sebagai guru insya Allah bisa untuk mengidentifikasi sebenarnya murid kita melakukan ini tuh pasti motifnya, kebutuhan mana yang belum mereka dapatkan. Akhirnya mencari kebutuhan itu, untuk memenuhi kebutuhannya mereka mencari masalah atau mengganggu temannya dulu. Terus yang keenam adalah restitusi adalah ciri cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang membedakan teman-teman. Restitusi itu membuat murid yang salah kembali pada kelompoknya. Jadi setelah selesai kita mulai restitusinya sesuai dengan tahapannya. Harapannya ketika mereka itu kembali ke kelompoknya, kembali ke teman-temannya sudah dengan ciri yang baru, dengan menghargai keyakinan dirinya. Nah, dalam restitusi itu teman-teman ada 3 segitiga atau disebut segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Sebenarnya pusat-pusat itu sudah melakukan ini selama insya Allah selama kita mengajar di sini, insya Allah sudah menerapkan ini. Mungkin saja yang kita terapkan, yang kita lakukan itu mungkin belum sampai 3 tahapan ini. Okay? Restitusi yang pertama, tahap pertama adalah menstabilkan identitas, membuat anak yang intinya menstabilkan identitas itu adalah ciri-cirinya yang paling utama, kuncinya membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini kuncinya, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dalam dirinya. Kegiatan ini bisa diawali dengan membuat pertanyaan seperti di bawah ini. Contohnya adalah yang pertama, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu, atau ustadz juga pernah melakukan kesalahan. Sebelum kita menjudge itu, kamu ini ngapain sih kok begini? Nah, kita itu melakukan restitusi dengan cara yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu. Bertanya, apa benar ini? Nah, yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, ustadz-ustadzah atau bapak ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah tahapan menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kuncinya dalam validasi kebutuhan ini adalah membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, biasanya pusat-pusat kita itu masih tahu ya karakter setiap masing-masing murid kita. Oh, ini loh, si A misalkan dia itu kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Berarti kan dia kurang bisa terpenuhi kebutuhan kasih sayang dan cintanya.
akhirnya dia mencari cinta yang lain, salah satunya cinta di sekolah tadi, agar mendapatkan kasih sayang atau perhatian dari ustadz-ustadzanya. Nah, ini teman-teman saudara, ada 5 kebutuhan dasar diri manusia. Tidak hanya anak-anak, tapi kita juga harus memenuhi itu. Diri kita sendiri juga mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang. Yang kedua adalah kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar ini biasanya yang mendasari anak-anak kita dalam melakukan suatu tindakan. Kira-kira ustaz-ustaz semua merasakan ya murid-muridnya yang melakukan atau yang mencari perhatian lebih dari kita, apakah kebutuhan ini sudah terpenuhi di rumah? Belum. Nah, biasanya begitu ya. Akhirnya mereka itu mencari kebutuhannya sekolah. Kemana ya? Ke ustaz-ustaz atau ke teman-temannya itu tadi mencari perhatian. Nah, dalam tahap validasi kebutuhan ini, guru itu bisa melakukan apa? Yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, yang kedua, kamu pasti punya alasan. Alasanmu apa sih kok kamu begini sih mas? Mas kok kamu sholatnya nggak tertib sih? Alasanmu apa melakukan pembinaan? Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, mungkin ini ada murid-murid kita yang suka memukul atau suka apa-apa, kena dikit, kesenggol temannya dikit langsung emosi. Nah, kita bisa identifikasi kebutuhan mana yang kurang dalam dirinya. Kemudian yang terakhir adalah apakah kamu bisa melakukan dengan cara yang lebih baik besok lagi. Selanjutnya, ini adalah tahap validasi. Yang terakhir adalah tahap menanyakan keyakinan. Tahap menanyakan keyakinan. Kuncinya dalam tahap ini adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini saudara, kita biasanya sebelum tahun ajaran baru atau awal belajar kita pasti membuat kontrak belajar. Oke? Nah, di sini untuk menanamkan ini kita bisa mulai dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu mereka bisa kita tawari. Mereka itu membuat sesuatu keyakinan dibuat bersama-sama dan harus ditaati bersama-sama juga. Termasuk tidak hanya di kelas di tempat di kelompok bapak juga bisa diterapkan keyakinan kelompok. Mereka membuat keyakinan bersama-sama. Mana yang ingin kamu yakini? Yang ingin kamu lakukan. Diyakini semua anak boleh menyampaikan pendapatnya. Kamu ingin pembelajaran kita nanti seperti apa? Disampaikan semuanya. Tapi kita juga harus konsekuensi, konsisten menerapkannya. Dan ada konsekuensi ketika keyakinan itu dilanggar. Tahapnya menanyakan keyakinan ini yang bisa dilakukan adalah apa nilai yang kita percaya. Itu tadi sadar. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita atau apa keyakinan dalam sekolah kita. Yang kedua, nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Nilai universal ini adalah nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan saling menghargai, saling menghormati, tolong menolong, menjaga kebersihan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, kelas dan ideal itu seperti apa sih? Yang keempat, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Dan yang kelima, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Yang keenam, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh
menanyakan keyakinan ke anak-anak kita. Misalkan salah satu contohnya adalah ketika ada anak yang tidak tertib sholat, kita tanya dulu, kita tanya dulu bagaimana, terus kita coba kita melakukan restitusi ini, nanti kita praktekkan bersama-sama. Nah, pada tahap terakhirnya itu ada intervensi 30 detik. Ini biasanya di akhir, saudara. Di akhir sebelum kita menyelesaikan masalah anak itu, kita berikan kalimat penguat. Apa kamu ingin berbuat baik lagi? Jadi kalimat penguat di akhir sebelum masalah itu, sebelum tahapan restitusi itu selesai. Apa saat ini kamu sedang menjadi orang lain yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini yang menjadi sikap baik? Yang keempat, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Yang keempat, apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Selanjutnya, kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Seperti apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Selanjutnya, saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Selanjutnya juga, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa Ustaz bantu agar kamu bisa melakukannya? Apa yang bisa saya bantu agar kamu dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya dan apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Kalimat intervensi 30 detik ini bisa jadi penguatan kita dalam melakukan restitusi skincare. Nah, sebelum kita mulai ini, sebelum kita refleksi dari materi yang sudah disampaikan tadi, Ustaz-Ustazah setelah ini boleh melihat restitusi. Sebenarnya restitusi ini adalah tugas saya dalam CGP untuk membuat restitusi dalam kasus yang berbeda. Insya Allah ini saya coba buka, semoga bisa deh. Selanjutnya nanti teman-teman boleh praktek melakukan restitusi bersama-sama.
Ini adalah salah satu contoh restitusi yang saya terapkan untuk Mas Saim. Jadi Mas Saim ini sering sekali terlambat karena dia itu mengantar ayahnya ceklok dulu. Jadi dia dari rumahnya terus ceklok dulu ke Jogoroto, terus kembali ke sini. Jadi sampai sini pasti dia itu di jam 7.15 atau 7.20. Jadi salah satu yang saya lakukan itu dengan restitusi air. Kira-kira dari yang kita pelajari tentang restitusi tadi, Ustadz-ustadzah sudah insya Allah sudah mulai itu ya, dari tahapan restitusi tadi. Nah, tahapan restitusi tadi kan ada 3 ya. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kira-kira dari video yang tadi, menstabilkan identitasnya yang bagaimana? Menstabilkan identitas itu berbuat salah itu nggak apa-apa. Harusnya itu memang tempatnya salah, wajar kalau kita berbuat salah. Nah, itu. Sudah guys, kira-kira sudah belum? Nah, sudah. Insya Allah itu setelah ini Ustadz-ustadzah akan praktik restitusi ini bersama-sama dengan kelompoknya. Oke. Kalimat restitusinya ada 3 ini: menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, saya sudah menyiapkan kasusnya, beberapa kasus ini berkelompok ya, satu kelompok nanti 2 orang, satu kelompok 2 orang nanti yang mendapatkan ada 1 undian yang 3. Ada 1 undian yang 3. Nah, kalau Ustadz bisa maju untuk mengambil undiannya. Undiannya membuat masalah, menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah. Biar mudah biar tidak bingung. Nanti kelompoknya sudah Elok sama sudah Reni, sudah Zul sama sudah Kulun, sudah Zia sama sudah Kulan, sudah Anissa sama sudah Laila, sudah Jemaat, dan sudah Seperti. Nah, ini kok ada yang nggak dapat kelompok ini.
gimana sama saya? Oh mungkin Ustaz saya belum dari sini. Nanti ini boleh berikan. Baik, kelompok sudah sadar. Untuk ambil ujian. Berlarian dalam kelas adalah berlari. Oke. Nah ini Ustaz Z ini bisa masuk ke kelompoknya Ustaz Zia. Ustaz Z bisa jadi ustaznya. Yang berkelahi adalah Ustaz Zia dan Ustaz Abdullah berkelahi. Nah Ustaz Z biasanya berkelahi itu kan nggak mungkin satu orang deh. Biasanya kan dua orang kayak itu. Ustaz Z bisa. Monggo waktunya 10 menit untuk membuat restitusi. Insya Allah ini adalah masalah yang sering kita jumpai di sini. Oke, Ustaz saya bisa jadi ustaznya. Saya sebutkan dulu. Oke, jangan tukaran dulu. Jangan tukaran dulu. Buat masalah kayak ini. Jadi buat masalah.
Ini nomor 1, Masya Allah, akan mempraktekkan tentang restitusi segitiga. Oh, restitusi dengan masalah mengambil uang bapak. Ini pernah kita alami gitu, bahkan mungkin sering kenal ya, sering. Ya monggo bisa kita perhatikan bersama-sama. Yang jadi muridnya siapa? Oh, Ustaz Elo jadi muridnya. Pak Elo. Pakai mic semua orang itu menanamkan kesalahan, tapi apa sih yang Bapak Elo seperti melakukan yang tidak baik untuk dirinya atau melakukan seperti ini? Indonesia banyak yang mohon maaf itu saya ingin berusaha sesuatu koreksi tapi tidak berani bilang sama mama. Akhirnya saya kira peluang mohon jangan kan tahu itu perbuatan yang tidak baik apalagi mengambil kekayaan. Sebenarnya mungkin Mbak Elo saja orang tua mau apa kasih sama orang tuanya yang juga ya dan kalau perbuatan yang bisa kan ya kita yang sekarang tapi saya tidak berani saja yang sama mama soalnya saya sudah dikasih uang present dan Mbak Ella mau ada cerita kali tidak jelas lagi ya Mbak Ella ya. Yang saya lakukan luar biasa kelompok 1. Kira-kira dari masalah yang tadi mengambil uang teman, kira-kira dia mau kebutuhan apa yang mau dia penuhi? Kok sampai dia mengambil uang temannya? Dia mau apa? Jajan. Berarti dia ingin sesuatu. Berarti itu adalah dia sesuatu yang membuat dia senang. Senang apa? Jajan. Dia ingin jajan. Akhirnya dia ambil uang temannya tadi, uangnya habis, dia ambil uangnya temannya. Jadi perilaku mungkin dari teman-teman kita atau murid-murid kita itu bisa jadi karena ingin melakukan kebutuhannya, kebutuhan apa yang ingin mereka temukan. Insya Allah itu saja prakteknya. Selanjutnya saya akan memberikan refleksi. Refleksi tadi, refleksinya adalah yang pertama ini nanti di kertas yang warna kuning sadar hal apa yang mengubah paradigma
yang saya dapatkan, misalkan yang jenengan dapatkan hari ini itu apa? Tulisnya di sini. Nanti ditempelkan sesuai dengan warnanya. Berarti nomor 1 yang warna biru, oke, hari ini saya belajar apa? Dan apa yang warna di saya? Buatan bawa pulpen. Buatan dikasih nama us. Padannya yang kedua adalah yang nomor 2. Yang kedua adalah perasaan yang muncul selama mengikuti khususnya disiplin. Perasaan muncul, perasaan yang dengan aku senang ingin menerapkan ini ke anak-anak. Nomor saja menuliskan refleksi B yang warna pink ini nomor 2, soal yang nomor 2 perasaan saya. Yang warna kuning ini walaupun saya yang warna biru nomor 3 deh. Yang ketiga, seperti saya akan menjadi guru yang seperti apa? Sudah membuat saya ditempel sesuai dengan nomornya B. Yang ini nomor 1 warna kuning. Nomor 1 warna kuning. Ini nomor 3 B.
dalam kurang saja ya. Mau sedang belum? Dari semua ini teman-teman ya, Ustaz-Ustazah, ada yang menarik perhatian saya ini semuanya ini karena kita gini yang merasa menempelkan di sini, enggak maju. Siapa? Kalimatnya saya akan melakukan. Ada saya. Betul, ini cuma satu ya, saya akan melakukan ini. Beri maju. Oh iya, monggo selelok ini. Saya akan melakukan yang lain ini gak ada yang melakukan loh. Karena isinya banyak, saya juga langsung tulisannya kecil-kecil kan ya. Isinya banyak, monggo selelok. Maju. Monggo maju, boleh dibaca selelok. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, selelok. Saya akan mendekat dengan anak-anak dan saya tidak menjadi anak-anak. Nah, ini yang kalimat kedua ini sepertinya juga sebagai pengingat buat diri kita sendiri ya. Jadi kalau anak-anak kita melakukan sesuatu itu biasanya kan gimana, mata dia kita menghindari yang itu pun. Selanjutnya yang nomor pelaksanaan ini. Nah, ini dikit sekali ya. Perasaan saya. Nah, ini punya sendiri ya. Perasaan saya. Ini cuma satu ya yang menulis sendiri. Perasaan saya. Ada yang merasa menulis ini tulisannya. Oke, monggo sudah masih. Sudah sampaikan. Terima kasih, saudara, luar biasa. Saya pikiran saya menjadi terbuka tentang pendisiplinan anak. Oke. Dan yang terakhir ini boleh monggo. Ini yang apa sendiri? Oh, lagi deh. Saya bisa pakai siswa. Monggo, sudah seperti, monggo sudah seperti. Monggo boleh dibaca di depan teman-teman, saudara.
bersabar. Jadi ketika anak melakukan kesalahan kita tidak langsung menuduhnya, oh ini karena kamu begini, ini lagi setiap hari ini terus kamu setiap hari begini kok kamu nggak bosan-bosan. Nah, kita sebagai guru yang akan memerdekakan murid kita menghindari yang seperti itu. Ya. Baik, Ustazah, terima kasih atas perhatiannya Ustazah semua. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam